Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko dari kelas. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teknologi jaringan wireless. Adapun pokok pembahasan ada 4, yaitu pengertian wireless, jenis-jenis wireless, fungsi wireless, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Bagian yang pertama, pengertian wireless. Teknologi nirkabel atau yang dikenal dengan wireless network merupakan sebuah jaringan tanpa kabel, di mana dalam penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Beberapa contoh pemakaian teknologi nirkabel diantaranya yaitu siaran video, siaran televisi, komunikasi menggunakan satelit, komunikasi menggunakan radar, komunikasi pada seluler, infrared, Bluetooth, hingga pada Wi-Fi. Dan teknologi nirkabel atau wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa dibutuhkan media kabel. Data dapat dipertukarkan melalui gelombang cahaya tertentu atau gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Piranti yang biasanya digunakan untuk teknologi nirkabel diantaranya komputer, PDA, telepon seluler, tablet, PC, dan lainnya. Bagian yang kedua, jenis-jenis wireless. Jenis-jenis wireless ada 4, diantaranya yang pertama, wireless personal area network. Wireless personal area network merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. Wireless ini hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Di sini umumnya diterapkan pada perangkat peripheral layaknya printer, Android, ataupun peralatan lainnya. Dalam transmisi data wireless personal area network ada beberapa jenis teknologi yang digunakan, ya, teknologi Bluetooth, COM-RF, Zigbee, dan infrared. Kemudian yang kedua, wireless local area network merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Jaringan wireless ini kerap disebut dengan jaringan wireless yang mengakomodir proses transfer menggunakan udara. Dan yang ketiga, wireless metropolitan area network memiliki cakupan jaringan yang cukup luas hingga jarak mencapai 30 mil atau sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. Wireless metropolitan area network ini seringkali digunakan untuk menghubungkan jaringan beberapa fakultas dalam satu universitas yang tersebar. Jaringan ini mengandalkan gelombang radio dan sensor infrared dalam pengiriman data. Kemudian yang terakhir, wireless with area network, yang merupakan jaringan nirkabel dengan cakupan jangkauan yang lebih luas dibandingkan pada wireless local area network. Teknologi wireless ini memungkinkan pemakainya untuk membangun koneksi di area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup sebuah kota maupun negara. Umumnya penyediaan layanan ini menggunakan sejumlah antena dengan mengusung sistem satelit di dalamnya. Dan bagian yang ketiga yaitu fungsi wireless. Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wired network. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembang dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Contoh paling mudah ialah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan wireless. Pertama, kelebihan. Yang pertama, dapat membangun jaringan dengan lebih mudah. Dan yang kedua, untuk direlokasikan sangatlah mudah. Ketiga, murah dalam pemeliharaan. Dan yang keempat, infrastruktur yang lebih kecil.
Yang kelima, dapat dengan mudah dikembangkan. Yang keenam, sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa harus menggunakan kabel. Dan yang ketujuh, mudah diinstal dan dapat dipakai di kantor ataupun rumah. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, keamanan yang dimiliki rendah. Yang kedua, memiliki delay yang besar. Yang ketiga, produk yang banyak jenis dan ada yang tidak cocok untuk digunakan. Dan yang keempat, kualitas sinyal dipengaruhi cuaca, yang ketika cuaca cerah maka akan membuat koneksi menjadi baik, dan ketika cuaca yang buruk akan melambatkan koneksi yang diterima. Dan yang kelima, investasinya dibilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pemakaian kabel. Dan yang terakhir, dapat terjadi penyadapan jaringan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan kabel. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.